Sekali lagi saya ucapkan shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Tim musik, halo salam. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Iya, kita harus selalu luar biasa. Karena firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kasih setia Tuhan. Bapak Ibu pernah menyadari ketika kita bangun di pagi hari, kita boleh membuka mata dan masih bisa menghirup udara pagi, bahkan bisa melihat mentari pagi bersinar dengan terang. Sering kita tidak menyadari, itu adalah salah satu bukti kesetiaan Tuhan dalam memelihara kehidupan kita. Jadi saat pagi hari ini, kita patut mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Bahkan Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau mulia. Ketika kita meninggalkan dan melupakan Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup matanya untuk selalu mengamati kita, karena Dia Allah yang setia. Puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kami berkumpul untuk memuji Tuhan. Haleluya. Berdiri di
haleluya, shalom, shalom. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Saatnya kita mendengar firman Allah. Satu tema firman Tuhan pagi ini yaitu mempercayai Tuhan dengan sungguh. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Kekristenan, label Kristen bukan satu jaminan bahwa orang itu sungguh-sungguh percaya Tuhan. Bukan berarti orang itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya. Tetapi saudaraku, Tuhan menginginkan kita mempercayai Dia sungguh-sungguh. Kita bergantung kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kita setia kepadanya dengan totalitas. Ya. Bukan karena dipengaruhi oleh situasi pada waktu kita susah lalu kita datang dengan sungguh-sungguh, pada waktu kita butuh lalu kita hampiri Dia dengan sungguh-sungguh. Tidak. Tapi yang Tuhan mau, kapan saja, di mana saja, saudaraku, saat apapun yang kita hadapi, kita tetap sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin. Saudaraku, kita lihat Amsal pasalnya yang ketiga. Kita berangkat dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga, mulai ayat yang kelima. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca ayat ini bergantian. Saudaraku, ada 4 ayat. Saudara, Amsal pasal 3 ayat 5, 6, 7 dan 8. Saya baca duluan, sidang jemaat membaca ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang mungkin sebagian besar kita pernah mendengar ilustrasi ini. Ya, seorang sang sirkus, saudaraku, dia mempertontonkan kebolehannya, kemampuannya. Dia berjalan di atas sebuah seuntai tali dalam bentangan yang cukup jauh dalam ruang sirkus yang disaksikan oleh ratusan orang. Dan orang yang menonton bertepuk tangan, berteriak, waduh, hebat, hebat. Tali yang diikat di tiang sana dan di tiang sana, saudaraku, sang sirkus berteriak, apakah kalian penonton percaya bahwa aku bisa melewati ini? Semua orang berkata, kami percaya. Dan kemudian sang sirkus lewat, dan dia kembali lagi, dan diulangi beberapa kali, dan dia bertanya beberapa kali, saudara-saudara penonton, apakah kalian percaya kalau aku mampu melewati ini kembali dan kembali lagi ke titik ini? Dan semua orang berdiri dan berteriak, kami percaya. Orang bertepuk tangan, dan sang sirkus melewatinya dengan tenang, dan dia kembali lagi ke titik awal. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, begitu hiruk pikuknya, begitu yakin mereka bahwa sang sirkus mampu melewati seuntai tali itu dalam ketinggian dan dalam jarak yang jauh dengan segala risiko yang akan terjadi. Tapi mereka begitu antusias dan berkata, kami percaya. Saudaraku, dan beberapa kali dilewati, dan kemudian satu saat sang sirkus bertanya kepada mereka, apakah kalian penonton masih percaya kepadaku bahwa aku bisa melewati seuntai tali ini? Dan mereka berkata, kami percaya. Lalu sang sirkus bertanya, kalau begitu, adakah seorang yang mau menemaniku melewati seuntai tali? Bayangkan saudaraku, dalam sekejap hiruk pikuk itu, tiba-tiba keheningan yang muncul, diam. Tidak ada satupun orang bertepuk tangan atau bersorak. Yang ada adalah ketakutan, dan mulut mereka terkatup. Tidak ada seorang pun yang berani berkata, saya percaya dan saya mau melewati
seuntai tali itu bersama Bapak sang sirkus itu. Tidak ada seorang pun yang mau. Dia bertanya untuk kesekian kalinya, adakah seorang di antara penonton yang percaya bahwa aku bisa melewati tali ini, dan dia percaya sehingga dia mau ikut bersama dengan saya melewati seuntai tali ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi di tengah-tengah keheningan itu, seorang anak, seorang gadis perempuan, dia berteriak, "Pak, saya mau." Wow, seketika semua mata memandang anak itu. Mereka tercengang melihat keberanian gadis ini. Kemudian gadis ini dipanggil dan kemudian ditaruh di atas pundak sang sirkus, dan kemudian saudara, ya, dia berkata, "Doakan kami." Ya. Kekhawatiran, kecemasan, saudara, semua mata memandang gadis itu. Dan saudaraku, pada waktu mereka berjalan, semua tercengang. Sang sirkus menggendong anak gadis itu sampai ke titik sana, dan kemudian kembali lagi ke ujung awal, dan baru orang bertepuk tangan. Tetapi ada yang dengan tangisan, ada yang bertepuk tangan karena kekhawatiran, kecemasan, diliputi ketakutan luar biasa. Setelah dia melewati, saudaraku, dia kembali ke titik awal, dan mereka semua bersorak-sorai luar biasa. Sang sirkus, acara itu selesai. Bapak Ibu Saudaraku, semua orang mencari gadis ini, wartawan mencari gadis ini, dan akhirnya mereka bertemu dan mereka berkata, "Kenapa kamu kok berani banget? Kenapa kamu begitu berani? Siapa kamu?" Dan dia berkata, "Saya berani karena saya percaya kepada Bapak itu." "Kenapa kamu begitu percaya?" Dia katakan, "Aku mengenal dia." "Kok bisa kamu mengenal dia?" Dia katakan, "Dia ayahku yang setiap hari melatihku sirkus di tempat ini." Baru semua orang berkata, "Oh, pantasan dia begitu berani dan tidak ada ketakutan, kecemasan sedikit pun, kekhawatiran sedikit pun di dalam dirinya. Tak kala ayahnya menggendong dia dan berjalan di atas seuntai tali itu, bahkan kembali lagi. Tidak ada kekhawatiran pun. Karena apa? Setiap hari dia sudah latihan dengan ayahnya, dan dia percaya kepada kemampuan ayahnya. Setiap hari dia sudah melalui tali itu, dan dia yakin bahwa ayahnya pun dalam pertunjukan ini mampu melewati seuntai tali." Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, anak gadis ini begitu percaya dan begitu berani. Tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia mengenal siapa sang sirkus itu. Amin, saudara. Saudara tahu, kalau kita mengenal Bapa kita di surga, kalau kita berkata saya mengenal Tuhan, maka sebenarnya sedikit pun tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan ada kecemasan, tidak akan ada keraguan di dalam diri orang percaya. Tetapi sungguh tidak terbantahkan, saudara. Ya. Seringkali kita berkata, "Aku anak Tuhan, aku orang percaya," tetapi keraguan masih ada dalam diri kita, kecemasan masih menguasai kita. Sederhana saja, kadang-kadang ada keraguan tak kala engkau dan saya sedang berdoa. Muncul pikiran, jangan-jangan masa Tuhan mendengar, jangan-jangan Tuhan tidak menjawab, jangan-jangan tidak ada jawaban, jangan-jangan Tuhan tidak kabulkan. Kenapa hal ini terjadi? Jangan-jangan kita tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, ya, seringkali kita mengalami masa-masa seperti itu. Adakah kita mengenal Tuhan dengan sungguh? Allah yang kita sembah dengan benar, percaya kepadanya? Jujurkah kita terhadap diri kita di hadapannya? Atau masih ada ganjalan di dalam hati?
Dan itu realita, itu fakta, menunjukkan bahwa kita manusia seringkali dikuasai oleh keinginan daging, dikuasai oleh keinginan duniawi kita, dikuasai oleh pikiran kita, pengetahuan hikmat manusia kita. Makanya Amsal berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kitab Amsal pasal yang ketiga tadi, saudaraku, dikatakan di ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Seringkali kita mengandalkan pengalaman kita, pengetahuan, hikmat, akal budi kita. Saudaraku, kita lupa bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Kita kurang menyadari bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha bisa melakukan, Maha Pencipta, bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Dan ada ayat berkata dalam Injil, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara percaya? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, kita harus yakin bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, melindungi, menjaga dan memberkati kita. Amin. Karena itu jangan pernah takut dengan apapun. Bahkan boleh saya katakan, saudaraku, situasi sekarang ini memang mengerikan kalau dipikir secara jasmani, ya. Sehingga ada saudara-saudara kita sampai sekarang pun tidak mau beribadah. Kenapa? Tapi ke pasar, oke. Rekreasi, oke. Ke mall, oke. Ke restoran, oke. Tapi ke gereja sekali seminggu, paling lama 2 jam. Saya sebagai hamba Tuhan, ilmu apa lagi yang mau saya keluarkan itu untuk meyakinkan bahwa ada Tuhan. Ada Tuhan yang harus kita percaya, kita harus tahu bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, sanggup melindungi kita. Ada Tuhan yang sanggup mengadakan apa yang kita butuhkan, kita perlukan dengan caranya Tuhan. Amin, saudara. Tuhan sanggup mengerjakan bagian itu. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ada ketakutan yang luar biasa atau ketakutan yang sengaja dibuat. Kadang-kadang saya nggak mengerti, saudaraku, tapi saya bersyukur, saudaraku, saya bersyukur kita jemaat Tuhan di tempat ini, puji Tuhan, ya, karena saya yakin, saudara yakin bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Amin. Ya, percaya kepada Tuhan, percaya sungguh, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, jangan andalkan pemahamanmu sendiri, jangan. Kalau hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, maka kita mengurung diri kita sendiri dan membatasi kuasa Tuhan untuk berkarya lebih jauh dalam hidup kita, sehingga kita tidak pernah mengalami mujizat. Ya. Orang yang selalu membatasi kuasa Allah, kemampuan dari Allah di dalam dirinya, karena dibatasi oleh pikirannya, saudara, akhirnya dia tidak pernah mengalami dari kemuliaan Allah yang satu kepada kemuliaan Allah yang lain, kepada kemuliaan Allah yang lain. Mujizat tidak akan pernah terjadi dalam hidupnya. Tapi orang yang mengizinkan Allah berkarya dan dia gandul Gusti, dia tetap yakin bahwa Tuhan sanggup mengerjakan bagiannya dalam hidupku, maka mujizat akan terjadi. Amin. Dia akan melihat kemuliaan Allah. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana caranya, saudara? Mari kita belajar mengenali Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar. Kitab Hosea pasalnya yang ke-6, pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, dikatakan di situ,
Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ada dua hal kenapa orang Kristen, saudaraku, ya, tidak lagi percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus yang mereka sembah, yang mereka imani itu, tidak mengenal dengan benar. Dikatakan di sini, mereka yang menolak pengenalan itu diajar tentang kebenaran, tetapi dia sebagai manusia memiliki pengetahuan hikmat manusianya, lalu dia bandingkan. Kemudian ajaran dari Tuhan yang mau disampaikan kepada bertolak belakang. Antara pikiran kita dan kehendak Allah bertolak belakang, berbeda. Antara kepentingan kita dengan firman Allah bertolak belakang. Saudara, sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada seorang pemuda yang datang kepadanya, yang berkata dalam Markus pasal 10, Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa jawab Tuhan Yesus? Lakukan 10 hukum Musa. Pemuda yang kaya raya ini, dia berkata, sudah sejak aku masa kecil, sejak aku sekolah minggu, aku diajari oleh guru sekolah minggu melakukan firman Tuhan, melakukan 10 hukum Musa sampai sekarang. Apa Tuhan Yesus katakan? Satu lagi. Apa itu, guru? Jual seluruh hartamu, jual semua yang engkau miliki, kemudian bagikan kepada orang-orang miskin. Apa yang terjadi? Antara pikiran, antara kehendak, antara hikmat manusia dengan berita Tuhan berbeda. Pemuda ini berkata, waduh Eman, aku usaha bertahun-tahun lamanya mengumpulkan harta itu sehingga sekarang aku sukses, sekarang disuruh jual dan membagikan kepada orang miskin. Wah, nanti aku miskin. Saudara tahu? Lihat, kadang-kadang kita memakai logika manusia, pengetahuan kita sebagai manusia, lalu kita mulai bandingkan dengan kehendak Tuhan. Padahal saudaraku, andaikan dia mau melakukan itu, apakah Tuhan Yesus mau meninggalkan dia? Tentu tidak. Burung saja dipelihara oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan dia. Justru Tuhan akan menambah-nambahkan kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Antara hikmat manusia, pengertiannya sendiri, pengertian secara manusiawi berbeda dengan kehendak Tuhan. Akhirnya saudaraku, dia menolak pengajaran itu. Dan Tuhan Yesus berkata, alangkah sukanya orang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan tidak bisa, tetapi alangkah suka. Umatku binasa karena mereka menolak. Engkau yang menolak pengajaran itu, engkau yang menolak pengenalan itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita yang seringkali tidak percaya kepada Tuhan karena berbeda dengan pikiran kita, berbeda dengan keinginan kita, berbeda dengan tujuan kita. Ya. Ada orang itu mengikut Kristus karena ya supaya dia diberkati. Ya. Kalau engkau dan saya bergaul dengan Tuhan yang Allah yang Maha Kuasa setiap saat, maka saudara, waktu susah, waktu senang, saya percaya kita bisa percaya sepenuhnya kepada Dia. Amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya percaya kita mampu mempercayakan masalah kita, masa depan kita, hari esok kita di dalam tangan-Nya tanpa sedikit keraguan apapun. Saudaraku,
lihat Filipi pasalnya yang ketiga, ayat terakhir pagi ini. Pasal 3 ayat 10. Apa Rasul Paulus katakan? Filipi pasal 3 ayat 10. 2, kita baca bersama. 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang aku kehendaki mengenal Dia. Adakah engkau mengenal Allah yang kau sembah dengan benar? Bukan hanya dengan ini, tapi dengan hati. Oh, mengenal Tuhan dengan hati. Bukan dengan hikmat manusia. Tinggalkan pengertianmu sendiri. Jangan engkau mengandalkan pengertianmu sendiri, tapi percayalah kepadanya. Dia sanggup mengerjakan, Dia sanggup melakukannya bagimu, Dia sanggup memberikan apa yang engkau butuhkan. Paulus katakan dalam hidup ini, yang aku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Mari kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan sedetik pun hidupmu tanpa Tuhan. Biarlah hari-harimu selalu bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga engkau bisa berkata dengan Allah, aku melakukan perkara yang besar. Karena Tuhan sendiri yang menginjak-injak lawan kita. Kenali Allah yang kau sembah dalam Yesus Kristus dengan benar, supaya berkat, mujizat dan kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab.